Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada episode sebelumnya telah kita bahas hal-hal seputar thaharah. Dan di dalam bab thaharah telah kita bahas dan kita singgung hal-hal yang berkaitan dengan jenis alat yang bisa dipakai untuk thaharah, yaitu air atau sesuatu yang mampu menggantikan air, yakni debu. Akan tapi kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hukum asal seseorang tatkala ingin bersuci, ya, itu menggunakan air, sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada episode kali ini kita akan membahas tentang macam-macam air. Babul miyah, bab seputar macam-macam air. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata penulis kitab Al-Muyassar, babul miyah awalan aqsamul miyah, bab macam-macam pembagian air. Yang pertama, pembagian air ada beberapa bagian. Qassamal fuqaha'ul miyaha allati yasihhu at-tatahhuru biha aw la yasihhu at-tatahhuru biha ila salasati aqsamin. Para ulama ahli fikih, ya, para fuqaha membagi air yang dapat dan sah dipakai untuk bersuci atau tidak sah dan tidak dapat dipakai untuk bersuci ada 3 bagian. Yang pertama, tahurun. Yang kedua, tahirun. Yang ketiga, najisun. Lantas apa pengertian dari ketiga macam ini? Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, penulis menjelaskan makna dari ketiga jenis macam air ini. Wat-tahuru huwal ma' al-baqi ala asli khilqatihi kama'il bahri wal khariji minal ardi wa ma'il madari wa ghairi dhalik. Adapun air tahur, ya, maka yang dimaksud dengan air tahur adalah air yang tetap kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, ya, seperti air laut dan air yang keluar dari bumi ataupun air yang turun dari langit, yakni air hujan dan yang semisalnya. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan air mutlak, air yang tetap kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya. Dan air mutlak ini kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat. Di antaranya ada yang sifatnya asin seperti air laut, ada yang sifatnya tawar seperti air danau, air sumur, air sungai dan lain sebagainya. Ada juga yang air sifatnya payau, air payau. Air payau ini adalah air yang sedikit asin, akan tetapi tingkat keasinannya di bawah air laut. Di sana juga ada jenis air yang sifatnya asam. Ini air
disebut dengan air vulkanik. Air yang muncul di pegunungan yang mana bercampur dengan belerang dan memiliki warna yang lebih keruh dibanding air pada biasanya. Rasanya asam. Dan ini juga dikategorikan ulama sebagai air mutlak. Air yang memang ya tetap kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya. Dengan sifat-sifat apapun juga. Ya, tatkala ia ini sesuai dan tetap kondisinya di atas penciptaannya, walaupun rasanya masam ataupun payau ataupun tawar dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan air mutlak. Kemudian kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali penulis mengatakan wa hadan naw'u minal ma'i ajma'al fuqaha'u ala annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Adapun jenis air yang ini ya sepakat para fuqaha, sepakat para ulama ahli fikih mengatakan bahwasanya air ini adalah air yang suci pada dirinya, pada zatnya, dan juga bisa mensucikan ya yang lainnya. Makanya disebut dengan air tahur, air yang suci dan mensucikan. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenis air yang kedua adalah air tahir. Air tahir adalah sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini, huwal ma'ul ladzi taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi ghairi najasatin. Air tahir adalah air yang berubah warna, rasa, dan juga aromanya dengan sesuatu yang bukan najis. Ya. Seperti apa? Seperti air yang dimasuki garam, larut garam di situ merubah rasanya, maka ini disebut dengan air tahir. Atau air yang dicelupkan di situ, dilarutkan di situ gula atau teh, sirup dan sebagainya, maka air tersebut telah berubah warnanya dengan sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang juga suci. Ya, maka di sini dikategorikan sebagai air yang tahir. Ya, air tahir ini air yang suci, namun tidak bisa mensucikan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis kembali mengatakan, "Amma fi hukmi isti'mali hadzal naw' minal miyah faqalu innahu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi." Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Adapun hukum menggunakan jenis air ini, maka ulama mengatakan jenis air ini adalah air yang suci pada dirinya sendiri. Secara zatnya dia suci. Ghairu mutahhirin li ghairihi, akan tapi dia tidak mampu mensucikan yang lainnya. Kemudian penulis mengatakan fayasihu istimaluhu fil adat min syurbin wa tabakhin wa nahwi dzalik. Ya, maka jenis air ini boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ada kebiasaan, dipakai untuk minum, dipakai untuk memasak, dipakai untuk yang lainnya, selagi tidak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, maka ini diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wala yasihu istimaluhu fil ibadat min wudu'in wa ghuslin, dan tidak sah jika digunakan air ini untuk hal-hal yang bersifat ibadah, dipakai untuk berwudu contohnya, atau dipakai untuk mandi junub, untuk mengangkat hadas besar. Ini nggak sah, nggak boleh, karena dia suci namun tidak bisa mensucikan. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki jenis air yang ketiga. Air yang ketiga adalah al-ma' an-najis. Air najis. Huwal ma'ul ladzi taghayyarat ahadu awsafihi tsalatsah binajasatin waqa'at fih. Ya, dia adalah air yang berubah salah satu sifat-sifat yang tiga, yakni warna, bau, dan rasa. Ya, air yang berubah salah satu dari sifat-sifat yang tiga dengan benda najis yang terjatuh di dalam air tersebut. Sawa'an kana hadzal ma' qalilan aw katsiran.
sama saja halnya, apakah air ini debitnya sedikit atau banyak. Wa hadzal naw' minal miyah la yajuzu isti'maluh. Dan jenis air yang ketiga ini tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh digunakan untuk bersuci dan untuk yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembagian air menurut mazhab Hambali. Oleh karena itu penulis mengatakan fahadhihi hiya aqsamul miyah as-salasah indal Hanabilah. Pembagian jenis air yang jumlahnya 3 ini menurut pandangan ulama dari mazhab Hambali. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis kembali mengatakan wazada ba'du ahli ilmi qisman rabi'an qalu al-ma' al-mashkuku fi. Penulis mengatakan sebagian ahli ilmi ya menambahkan jenis air hingga 4 jenis. Yang ketiga telah kita sebutkan tadi. Yang keempat adalah al-ma' al-mashkuku fi. Air yang diragukan, ya, diragukan kesuciannya maksudnya. Ya, ini adalah pendapat dari beberapa ulama. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui pendapat dari kalangan ulama dari mazhab Hambali. Lantas bagaimana dengan mazhab yang lain? Ya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya air dibagi menjadi 4. Ya, mirip dengan pembagian yang dibagi oleh ulama dari kalangan mazhab Hambali. Tetapi ulama Syafi'iyah ya menjadikan air tahur, ya, air yang suci dan mensucikan dibagi menjadi 2, ya. Air tahur, air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan, dan air yang suci dan mensucikan yang makruh digunakan. Oleh karena itu, ya, mereka ulama dari kalangan mazhab Syafi'i membagi air menjadi 4. Yang pertama, air suci mensucikan tidak dihukumi makruh penggunaannya, yaitu air mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan dihukumi makruh penggunaannya, yaitu air musyammas, air yang terkena paparan matahari hingga membuat air tersebut menjadi hangat, sebagaimana kita dapati di beberapa masjid, air yang tersimpan di tangki, ya, masjid kemudian dipakai untuk berwudu. Ketika siang hari kita dapati airnya panas, itu disebut dengan air musyammas, air yang terkena dengan sengatan matahari. Ya, di sini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ini air suci dan mensucikan, namun hukumnya makruh, dibenci untuk penggunaannya. Tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai air musyammas ini pendapat dari Imam Nawawi. Yang benar adalah air ini tetap suci dan boleh digunakan dan hukumnya tidak makruh. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tentang pembagian air tentunya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan pada segmen sebelumnya tentang pembagian air. Menurut mazhab Hambali, kita ketahui air dibagi menjadi 3, tahurun, tahirun, dan juga najis. Adapun pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan pembagian air ada 4. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, ya, dan tidak dihukumi makruh penggunaannya, yaitu air mutlak. Kemudian air suci, jenis yang kedua adalah air suci dan mensucikan yang dihukumi makruh untuk digunakan, yakni air musyammas, air yang terkena sengatan matahari. Ya, ini menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi ya sebagian yang lain, ya, menurut ya sebagian pendapat ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan air musyammas, air yang tetap suci dan mensucikan dan tidak makruh jika digunakan untuk bersuci. Ya, karena dalil yang mengatakan bahwasanya air musyammas adalah makruh sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, annahu yurisul baros, bahwasanya air musyammas ini air yang
mewarisi atau menyebabkan ya baros, penyakit sopa, penyakit yang diderita oleh kulit. Ya. Ulama berpendapat tentang derajat hadis ini. Ya, Imam Nawawi mengatakan ini derajat hadisnya dhaif. Ya, begitu juga dengan Imam Al-Albani mengatakan hadisnya derajatnya dhaif. Ya, maka Imam Syafi'i atau Imam An-Nawawi ya memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya air musyammas ini ya ini adalah air yang tetap suci dan mensucikan dan hukumnya tidak makruh, tidak dibenci untuk digunakan untuk bersuci. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang ketiga menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'i adalah air suci tidak mensucikan. Ya, dicontohkan di antaranya adalah air musta'mal. Air yang bekas dipakai untuk bersuci. Ya, contohnya air yang digunakan untuk berwudu, kemudian air yang jatuh dari anggota tubuh ini ditampung dan digunakan untuk bersuci. Nah, ini pandangan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ini air suci namun tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk melakukan ibadah, yakni entah wudu ataupun juga mandi junub. Nah, tapi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagian ulama tidak sependapat dengan ya pendapat dari ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ini. Mereka mengatakan air musta'mal walaupun pernah dipakai untuk bersuci, pernah dipakai untuk berwudu ataupun mandi junub, maka dia tetap pada kondisinya, ya, tetap suci dan mensucikan. Ini menurut pendapat ulama yang lain. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang suci dan tidak mensucikan ini, ya, juga ya contoh yang lain adalah air yang bercampur dengan benda suci yang merubahnya. Ini sebagaimana pendapat dari ya ulama dari kalangan mazhab Hambali tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang keempat menurut ulama mazhab Syafi'i adalah air najis. Inilah sekilas perbedaan antara pendapat ulama dari kalangan mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya berbeda sedikit saja, atau bisa kita simpulkan hampir sama ya pembagian antara ulama Syafi'i dan juga ulama Hambali. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui pendapat dari ulama mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Lantas bagaimana dengan mazhab yang lain? Penulis menjelaskan di sini wa dhahabal Hanafiyah wa Ahmad fi ihdar riwayataini anhu ila anna aqsamul miyah ithnani. Ya. Pendapat ulama dari mazhab Hanafi dan juga ya dari mazhab Ahmad ya atau pendapat dari Imam Ahmad itu sendiri, salah satu dari dua riwayat yang ya muncul dari beliau, bahwasanya air dibagi menjadi dua saja. Ya, air dibagi menjadi dua saja, yaitu tahurun wa najasun. Ya, air yang suci dan mensucikan dan juga air najis. Air suci dan mensucikan di sini maksudnya adalah air mutlak. Adapun air suci yang tidak mensucikan atau kita sebut tadi dengan air tahir. Ya, di sini penulis mengatakan amat tahir fahuwa qismun la wujuda lahu fis syariah. Adapun air yang suci namun tidak mensucikan, ini adalah pembagian jenis air yang tidak ada wujudnya menurut syariat. Ya, mereka ya berdalil sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, wad dalilu ala dzalika adamud dalil. Dalil bahwasanya jenis air yang kedua tadi, jenis air tahir ya, bahwasanya ini tidak ada menurut syariat. Karena apa? Karena memang syariat tidak mengatakan dan tidak membagi dan tidak menyebutkan di sana ada air yang namanya air tahir. Ya, kalau air tahur ada ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Air tahur ada dalilnya. Air najis juga ada dalilnya. Akan tetapi air tahir ya, air tahur ada dalilnya, air najis ada dalilnya. Akan tetapi air tahir ya, itu ya tidak ada dalilnya. Ini menurut pandangan dari ulama mazhab Hanafi dan juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad.
Dan ini juga pendapat yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Akan tetapi di sini kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa taala tentunya tetap kita pahami bahwasanya memang di sana ada pembagian air menurut pandangan dari ulama madhab masing-masing. Dan penulis di sini lebih merojihkan pendapat yang terakhir ini. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya air hanya dua. Air tahur ya dan air najis. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita teliti lebih mendalam, ya ulama-ulama yang menjelaskan bahwasanya pembagian air hanya dua, air tahur dan juga air najis. Ya, kalau kita ya baca-baca pendapat mereka, ya sebenarnya ya mereka sendiri ya terlebih khusus ya ulama dari madhab Hanafi, ya mereka secara praktis memang mengatakan air dibagi menjadi dua, air tahur dan air najis. Akan tapi secara tekniknya, secara teknisnya mereka sebenarnya juga membagi air kepada tiga bagian, kepada tiga jenis. Ya, yang pertama adalah air tahur, yang kedua air najis, yang ketiga mereka sebut dengan air muqayyad, ma'un muqayyad, air yang terikat. Ya, air yang terikat yakni air yang telah berubah warna, rasa, bau karena benda suci. Ya, dan ini air suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada di antara kita yang bertanya atau berpikir ya bahwasanya di sana ada air yang belum kita singgung. Air apa itu? Air yang muncul dari tanaman, air yang muncul dari ya pohon, ya seperti air nira. Ya, air nira ini kalau di Medan disebut dengan susu Medan. Ya, akan tetapi ya maksud dari susu Medan ini adalah khamr. Jadi haram untuk dipakai untuk dimanfaatkan. Ya, ada juga air kelapa. Ya, atau air ya tebu. Ketika digiling tebu, ya keluarlah airnya yang manis. Bagaimana penggunaan air jenis ini? Air yang keluar dari pepohonan, air yang keluar dari tumbuhan. Bukankah air ini ya tetap kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, meskipun rasanya ada yang manis, ya ada yang ya sedikit asam. Ya, apakah air ini termasuk air yang tahur, air yang suci dan mensucikan? Ya, disebutkan oleh ya ahli ilmi kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa taala bahwasan jenis air ini adalah air yang tahir, air yang suci namun tidak mensucikan, seperti air teh, air kopi dan sebagainya. Ya, kenapa demikian? Ya, barangkali ada yang bertanya, kenapa kok dikatakan air tahir? Kan dia adalah air yang tetap kondisinya, ya sesuai dengan asal penciptaannya. Nggak ada campur tangan dari manusia. Allah ciptakan air tebu contohnya, atau air kelapa, atau air nira dan lain sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan air tersebut? Ya, rasanya memang demikian. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagian ahli ilmu mengatakan namanya air mutlak, ya. Itu adalah air yang memang ya sebagaimana disebutkan, dia tetap kondisinya sesuai dengan di mana dia diciptakan. Akan tetapi air mutlak ini adalah air yang turun dari langit. Ya, dan air yang ada di bumi atau air yang muncul dari dalam bumi. Ya. Sedangkan air kelapa ataupun air dari pohon nira, ya, air tebu dan lain sebagainya, air semangka barangkali, itu adalah air yang muncul antara keduanya, antara langit dan bumi. Ya, karena tidak muncul dari bumi, namun muncul dari pepohonan, dari tanaman, dari tumbuhan. Maka ini bukan dinamakan dengan air mutlak. Ya, karena apa? Karena sifat air ini sangat terikat dengan kata yang disandarkan kepadanya. Air tebu, ya air tebu. Ya, kata tebu ini sangat melekat, ya. Setelah ya penyebutan kata air. Inilah sebagian ulama mengatakan ya sifat air ini ya terikat dengan sebutan qaid lazim, ikatan yang melekat yang tidak dipisahkan. Makanya ya sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa jenis air ini adalah air yang tahir, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan tentang seputar air ini. Ya. Di sini penulis mengatakan dzakara ba'du atau dzikru ba'di ahkamil miyah. Tsaniyan dzikru ba'di ahkamil miyah. Ya, pembahasan yang kedua seputar pembagian air, ya, pembahasan tentang ya sebagian hukum-hukum air yang kita temui di realita di kehidupan kita. Penulis mengatakan idza taghayyara al-ma' bi tahurin ghairi mumazijin. Ya, keadaan pertama, ya, sesuai dengan realita yang kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, idza taghayyara al-ma', apabila di sana ada air yang berubah, bi tahirin, dengan benda yang suci, ghairi mumazijin, namun benda itu tidak larut ketika dimasukkan dalam air. Ya, seperti ya rumput atau dedaunan atau benda-benda suci lainnya, ya kapur barus dan sebagainya. Ini adalah benda suci. Tatkala masuk ke dalam air, kemudian ada sedikit perubahan pada air tersebut, lantas bagaimana hukum dari air ini? Ya, ini juga merupakan pembahasan yang juga disinggung oleh para ulama. Insya Allah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ya permasalahan ini tentunya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa, sahabat keluarga muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang ya, permasalahan air yang kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Telah kita sebutkan dan singgung pada segmen sebelumnya bahwasanya di sana ada permasalahan yang kita dapati di kehidupan kita sehari-hari, yaitu permasalahan tatkala ada air yang berubah, ya, salah satu sifatnya apakah rasanya ataupun warnanya, ya, ataupun baunya, ya, akan tapi dengan sesuatu yang suci, ya. Idza taghayyara al-ma' bi tahirin ghairi mumazijin. Ya, air yang bersuci dengan disebabkan ya air yang suci atau air yang berubah yang disebabkan karena benda yang suci yang dia sifatnya tidak larut di dalam air. Ya, telah kita sebutkan contohnya, ya. Contohnya ya daun ataupun ya kapur barus, ya, ataupun barang-barang lainnya. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan dan menjelaskan, ya, idza taghayyara al-ma' bi tahirin ghairi mumazijin ka qita'il kafur wa rawasi bid-duhni faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi hadzal naw' min al-miyah. Apabila ada air yang berubah, ya, dikarenakan masuknya benda suci dan benda suci tersebut tidak larut di dalam air, seperti potongan kapur barus ataupun endapan dari minyak, maka dalam kasus ini ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Pendapat yang pertama, ya, ini pendapat yang jumhur ulama. Ya, penulis mengatakan fadhahabal jumhur ila annahu yakunu tahuran la yukrah istimaluhu wa 'allalu dzalika bi anna hadzal mutaghayyir taghayyara an mujawaratin wala an mumazajatin fala yuslabul ma'u sifatah. Pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, ya, mengatakan bahwasanya air ini adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak dihukumi makruh tatkala hendak digunakan untuk bersuci. Dan mereka, ya, yakni menetapkan sebab, ya, kenapa? Bi anna hadzal ma' mutaghayyir taghayyara an mujawaratin. Karena air ini, air yang berubah ini, dia berubah karena apa? Karena sifatnya bersinggungan dengan benda suci yang tidak larut tadi, ya. An mujawaratin, ya, tatkala benda suci masuk kemudian dia bersinggungan dengan air, ya, muncullah beberapa efek dari benda tersebut hingga membuat air tersebut sedikit berubah, ya.
Mereka mengatakan ini jenis ya perubahan yang mujawarah, bukan mumazajah. Air yang jenis perubahannya karena ada persinggungan. Karena ketika dimasukkan benda yang tidak larut bersinggung kemudian berubah sedikit ya entah warnanya ataupun rasa dan baunya. Bukan karena ya berubah karena benda tersebut larut atau bercampur dengan air seperti garam. Ya, ketika bercampur dengan air tentunya dia akan larut. Ataupun ya madu ya, ataupun juga apa? Gula ya. Ini jenis barang yang tatkala masuk ke dalam air bisa apa? Bisa bercampur ya pada zat air ya. Maka tatkala benda yang masuk ini adalah benda yang tidak bisa larut ya, kemudian menjadikan dan menyebabkan air berubah ya, sedikit berubah, maka fala yuslabul ma sifatah. Ya, jenis air ini yakni masih tetap sebagai air yang suci. Karena apa? Karena sifat kesuciannya tidak hilang. Karena apa tadi? Karena dia yakni perubahan ini disebabkan karena persinggungan, bukan karena apa bercampurnya dan bukan karena larutnya benda yang masuk ke dalam air tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama, ini pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat yang kedua, ya, penulis mengatakan wa dhahabal Hanabilah wa huwal madhhab indahum ila anna hadzal naw'a minal miyahi tahurun lakin yukrahu isti'maluh. Ya, pendapat yang kedua, ini pendapat dari kalangan ya ulama Hanabilah. Dan ini adalah pendapat madhab dari madhab Hambali. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya jenis air ini ya adalah air yang suci dan mensucikan, namun hukumnya makruh tatkala hendak digunakan. Wa 'allalu dzalika bi anna hadzal naw'a minal miyahi waqa'a fihi al-khilaf bainal fuqaha fayukrahu isti'maluhu khurujan minal khilaf. Mereka mengatakan sebab kenapa dikatakan air ini suci sebenarnya dan mensucikan, namun dibenci penggunaannya. Kenapa? Karena mereka mengatakan sebabnya adalah ada khilaf di antara ulama tentang jenis air ini. Maka sebagai upaya menghindari perselisihan di antara ulama, dikatakanlah air ini hukumnya makruh tatkala ingin digunakan untuk bersuci. Ya, tatkala ingin digunakan untuk mengangkat hadas. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari kedua pendapat ini mana yang paling benar? Kembali di sini penulis ya merojihkan ya pilihan ya atau pendapat dari jumhur ulama. Dia mengatakan was-shahih ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha min adami karahiyat istimali hadzal ma. Ya, pendapat yang sahih adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul fuqaha, kebanyakan para ahli fikih. Ya, min adami karahiyat istimali hadzal ma, yakni ya tentang tidak dihukumi makruh penggunaan air jenis ini. Wa ta'lil bi khilaf la yasih bal laisal khilafu dalilan syar'iyyan tusbatu bihil ahkam. Mereka juga mengatakan sebab yang dikatakan oleh ya ulama dari madhab Hambali ya, mereka mengatakan makruh ya karena apa? Karena sebabnya di sana ada perselisihan ulama. Ya, air ini suci, mensucikan, namun makruh ya untuk digunakan karena sebabnya adalah ada perselisihan di antara ulama. Maka alasan ini ya penulis mengatakan ya khilaf ulama bukan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Ya, ini penulis mengatakan bahwa sikap dari sebagian atau kebanyakan ya ulama dari madhab Hambali ini yakni sikap yang keliru. Karena memang ya tidak kita jumpai penetapan suatu hukum dari suatu masalah diambil dari adanya perselisihan di antara ulama. Wa hadza huwa ikhtiyaru syekhina rahimahullahu taala. Ya, pendapat mu'alif di sini mengatakan inilah ya pilihan atau pendapat yang dipilih oleh syekh kita, oleh guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara permasalahan juga yang kita dapati di kehidupan kita secara nyata, ya walaupun mungkin
untuk masa sekarang, untuk zaman sekarang jarang kita dapati ya. Tapi ini barangkali ya adalah perkara yang dulu didapati di masyarakat zaman dahulu. Apa itu? Ya, hukum menggunakan air ya, yang mana air ini dipanaskan dari bahan bakar yang terkena najis atau dari bahan najis. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, yakni ada di sana hewan babi adalah hewan yang najis. Kemudian lemaknya dicairkan ya, supaya digunakan menjadi minyak yang dipakai untuk apa? Bahan bakar. Ini tentunya adalah minyak yang najis. Karena apa? Dihasilkan dari hewan yang najis. Atau ya, kayu bakar yang terkena darah haid. Darah haid adalah darah yang najis. Ya, atau terkena air liur anjing. Ya, air liur anjing adalah air liur yang najis juga. Maka ya, ini adalah permasalahan yang juga dibicarakan oleh sebagian ulama. Bagaimana menggunakan air yang dia ini dipanaskan ya dengan bahan bakar yang terbuat dari suatu yang najis. Atau minimalnya bahan bakarnya terkena sesuatu yang najis. Maka ya, ini ada pendapat di antara ahli ilmi. Ya, di sana ada khilaf di antara ulama juga tentang ya ini permasalahan ini. Di sini ya penulis mengatakan hukum isti'malil ma al-musakhkhan bi syai'in najasin. Hukum menggunakan air yang dipanaskan dengan benda atau kayu bakar, bahan bakar yang najis. Ikhtalafal fuqaha fil ma'il musakhkhan bi najasin idza kana al-ina muhkaman. Ya, berbeda pendapat. Para ahli fikih, para ulama berbeda pendapat tentang air yang dipanaskan ya dengan bahan bakar yang najis ya. Idza kana al-ina muhkaman, apabila air tersebut ya dimasukkan dalam bejana, dimasukkan dalam panci yang tertutup rapat. Ya. Air dipanaskan, tentunya air itu dalam panci, kemudian dia dipanasi dengan yakni benda yang najis. Ya. Maka penulis mengatakan apabila air yang dipanaskan ini ya terdapat di dalam panci yang ya tertutup rapat, maka di sana ada khilaf di antara ulama. Yang pertama, fadhahabal jumhur ila adami karahati istimalihi idza kana al-ina lahu ghita'un muhkamun. Ya, pendapat yang pertama pendapat jumhur. Ya, jumhur kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya air ini ya tidak dibenci penggunaannya, dihukumi tidak makruh apabila apa? Dia berada di wadah yang memiliki tutup yang rapat. Ya. Dan ini ya wadzalika li anal ghalib 'ala dhann adamu wusulin najasah ilaihi. Karena apa? Karena yakni menurut prediksi yang kuat bahwasanya apa? Uap atau bahwasanya yakni asap yang ditimbulkan dari bahan bakar tadi tidak masuk ke dalam air. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat dari salah satu pendapat Imam Ahmad, mengatakan jenis air ini adalah jenis yang yakni dimakruhkan penggunaannya. Kenapa? Meskipun dia tertutup. Karena apa? Masih ada yakni kemungkinan ya uap dari bahan bakar yang najis tadi masuk ke dalam air tersebut. Kesimpulannya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya pembahasan tentang pembagian air yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.